Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Diani Putri, NIM 231240001442 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jepara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Nadia Anissa Mauri, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai DDL, DML, serta perintah join. Yang pertama, pengertian DDL atau Data Definition Language merupakan suatu perintah SQL atau tata bahasa yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Yang kedua, pengertian mengenai DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam database. Yang ketiga, pengertian mengenai perintah join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan hubungan kolom antara tabel-tabel tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke SAMPIPI. Pastikan Apache dan MySQL-nya itu aktif. Habis itu kita masuk ke sel. Oke, setelah kita masuk ke selnya, kita langsung ketik aja MySQL nu root main p. Habis itu kita enter lagi. Di sini kita masukin create database penjualan kosmetik. Nah, di sini saya memasukkan NIM sebagai identitas dari tugas saya. Kalau udah, kita enter. Nah, di sini kita lanjut masuk ke use. Use sendiri digunakan untuk mengaktifkan suatu database tertentu. Kita ketik use. Kalau udah, kita enter. Nah, kalau di sini database-nya udah aktif, kita masuk ke create. Create sendiri digunakan untuk membuat objek baru seperti tabel. Berhubung di sini saya membuat data tentang penjualan kosmetik, jadi di sini saya akan menambahkan tabel barang dan menambahkan beberapa data ke dalamnya. Enter. Nah, di tabel barang ini saya memasukkan beberapa data seperti ID barang, jenis barang, nama barang, sama harga barang. Kita masukin ID barangnya dulu. Varchalnya kita kasih 5. Habis itu kita enter. Kita masukin jenis barang, vouchernya bisa kita kasih 15. Enter. Nama barang, vouchernya kita kasih 50.
enter. Habis itu masukin harga barang. Berhubung harga barang itu integer, jadi kita kasih int not null. Habis itu kita enter. Lanjut kita masuk ke this table. Nah, di this table ini memiliki pengertian digunakan untuk menampilkan struktur atau skema dari sebuah tabel termasuk kolom, tipe data, dan atribut lainnya. Kita enter. Nah, kalau datanya ini udah masuk, kita lanjut ke insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel. Kita enter. Nah, di insert into ini kita diperintahkan untuk memasukkan barang sesuai dengan tabel barang di atas. Jadi kita masukin ID barang terlebih dahulu. Barangnya kita kasih N01, masukin jenis barangnya, nama barang, sama harga barang. Kita enter. Nah, di sini kita copy aja. Habis kita copy, kita ganti.
Nah, kalau datanya udah jadi, kita langsung enter. Nah, kalau udah, kita langsung lanjut ke select. Select sendiri memiliki pengertian perintah digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari satu tabel atau lebih. Langsung ketik aja select from tabel barang, kita enter. Nah, di sini datanya udah masuk semua ya, mulai dari ID barang, jenis barang, nama barang, sama harga barang. Oke, lanjut. Di sini saya akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi ini saya akan menambahkan beberapa data, yaitu ID transaksi, ID barang, tanggal transaksi, nama transaksi, dan alamat. Kita langsung aja create. Tabel transaksi. Enter. Kita masukin ID TRS-nya. Pacarnya kita kasih 5. Oke. Kita enter. Kita masukin ID barang. Pacarnya sama, kita kasih 5. Enter. Kita masukin tanggal TRS. Enter. Kita masukin nama TRS. Pacarnya kita kasih 50. Enter. Kita masukin alamat. Pacarnya sama, kita kasih 50. Kita enter. Nah, di sini kita masukin foreign key. Foreign key memiliki pengertian suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan antara dua tabel. Kita langsung aja ketik di sini foreign key. Situ kita enter. Terus kita lanjut ke test table. Kita enter. Nah, di sini udah kelihatan ya, mulai dari ID TRS, ID barang, tanggal TRS, nama TRS, sama alamatnya. Kita lanjut ke insert into, sama kayak yang di atas tadi. Insert into TBL transaksi, values, enter. Nah, di sini di insert into ini kita disuruh memasukkan data yang ada pada tabel sebelumnya, itu di tabel transaksi. Jadi di sini kita masukin ID TRS-nya dulu. ID TRS-nya kita kasih
TRS 01. Terus kita masukkan ID barangnya. Terus kita masukin tanggal. Terus itu kita masukin nama. Terus kita masukin nama, kita masukin alamat. Kalau udah kita enter, kita copy aja, habis itu kita ganti. Enter, kita copy lagi. Langsung enter. Enter. Kita enter. Nah, kalau insert into tabel transaksinya udah jalan, kita masuk ke select from, bintang from tanggal transaksi. Kita enter. Nah, di sini data-datanya udah masuk semua sama kayak tabel yang di atas tadi ya, mulai dari ID TRS, ID barang, tanggal TRS, nama TRS, sama alamat.
Oke, di sini kita masuk ke perintah join. Langsung aja ketik di sini pesawat. TPL transaksi nama TRS TPL transaksi alamat koma spasi TPL transaksi titik ID barang TPL barang titik nama barang TPL barang titik jenis barang spasi TPL barang titik harga barang TPL transaksi spasi init join TPL barang on TPL transaksi titik ID barang sama dengan TPL barang titik ID barang kurung tutup titik koma. Habis itu kita enter. Nah, ini perintah joinnya udah jalan ya, udah jalan dan data-datanya udah masuk ke sini semua. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.